Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 2. Kita mulai dari pelajaran PPKN ya, meneladani prestasi Kusnadi Wiyoga. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari perjuangan para pahlawan. Masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Pahlawan itu tidak harus bertempur di medan perang ya. Seseorang yang berjasa membangun dan mengharumkan negaranya dapat kita sebut sebagai pahlawan. Banyak pelajar berprestasi yang menjadi pahlawan di usia muda dan mengharumkan nama Indonesia. Salah satunya adalah Kusnadi Wiyoga. Ayo kita baca teks yang berjudul Kusnadi Wiyoga, Prestasi di Tengah Keterbatasan. Buka buku tema 5 kalian ya, halaman 61 sampai dengan 62. Ayo kita baca sama-sama. Kusnadi Wiyoga, Prestasi di Tengah Keterbatasan. Kusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di desa Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Kusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional tahun 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaannya tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berasal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang. Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan tadi, kita bisa menggali informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan dari teks bacaan tadi ya. Di antaranya, Kusnadi Wiyoga adalah pelajar dari Yogyakarta yang berprestasi hingga tingkat internasional. Di tingkat nasional berhasil meraih medali perak di OSN 2011 yang mengantarkannya ke tingkat internasional dan meraih medali perak. Usaha yang dilakukan Kusnadi Wiyoga sehingga dia berhasil seperti itu, di antaranya Kusnadi Wiyoga ini terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar. Jadi setiap malam ia rajin mengulang kembali pelajaran yang diterima di sekolahnya. Wah, ini bisa kita contoh ya. Sikap baik yang dimiliki Kusnadi Wiyoga diantaranya tekun belajar, terus bersemangat, dan bekerja keras. Kita bisa mencontoh sikap baik yang dimiliki oleh Kusnadi Wiyoga ini ya. Salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang sila kelima Pancasila ini.
Makna sila kelima Pancasila. Anak-anak, adakah di antara kalian yang tahu apa lambang dari sila kelima Pancasila? Ya, benar sekali, padi dan kapas. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, padi dan kapas pada lambang sila kelima Pancasila ini mencerminkan pangan dan sandang. Tahukah kamu bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok manusia? Kebutuhan pokok itu harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukan sosial masyarakat ya. Lambang padi dan kapas tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan rakyat Indonesia harus terpenuhi secara adil. Ayo kita pelajari makna dari sila kelima Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila kelima dan contohnya. Makna yang pertama, adil itu tidak harus sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita bisa membagi tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, uang saku kakak lebih banyak daripada uang saku adik, jadi sesuai kebutuhan ya. Makna yang kedua, mau bekerja keras. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, rajin belajar tanpa harus disuruh. Yang kedua, ayah atau ibu bekerja dengan giat. Makna yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengakui kemerdekaan negara lain, misalnya Indonesia mendukung kemerdekaan negara Palestina. Yang kedua, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak tergantung dengan negara lain. Makna yang keempat adalah menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita tidak menjelek-jelekkan bangsa lain. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gusnadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, supaya kita lebih bersemangat, mari kita kembali berlatih lagu Maju Tak Gentar. Nyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan penuh semangat ya. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih.
Pada hari ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kerjakan latihan soal yang ada pada buku tema 5 halaman 64. Tugas yang kedua, kerjakan latihan soal yang ada pada buku modul tema 5 halaman 44. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.